dia tuh kalau waktu ngedeketin tuh udah beda kelihatan kalau misalnya kayak love bombing. Nah, iya itu. Apa? Love bombing. Love bombing ya. Ngerti teh love bombing. Ieu mah pengalaman tandurnya. Tandur teu bisa, ngoyos teu bisa, boro-boro macul berarti nya. Tapi si siram kembang mah sering benernya. Enggak. Eta pekerjaan nu dicita-citakeun teh pekerjaan nu kumaha tah? Yang duitnya banyak, gajinya banyak. Oh. Tapi kerjanya simple. Saha nu rek daek bayaran gede kerjana hayang ngeunah. Scene yang penuh tantangan itu. Oh, aku ada di scene yang di kamar mandi yang di rumah Tuti. Itu aku kan orangnya tuh jorokan banget ya. Jadi itu tuh ada lipas apa sih? Lipan. Yang kalau di kamar mandi tuh Kaki yang seribu. Kaki seribu ada juga, sama lintah ada juga, terus apa lipas kalau nggak salah ya. Sumindal. Sumindal. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu atuh. Sampurasun. Rambes. Sampurasun. Rambes. Sampurasun. Rambes. Ya geuning kompaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna teh urang kempel di tempat-tempatan. Abdi Pak RT Sukardi. Di Kampung Cirame. RT modern nu ngagaduhan loyalitas sareng dedikasi tinggi. Sanajan teu gaduh bengkok sareng gaji. Tetep anti korupsi. Dan naon bade nu dikorupsi atuh. Tos teu aya sadaya. Tetap galau. Tapi teu sagalau-galauna. Galau mun ningali masyarakat teu acan sejahtera. Galau mun ningali pembangunan teu acan merata. Tah galauna Pak RT, tepuk tangan. Wengi ieu dina podcast tamu Pak RT bade ngabahas ngeunaan Gen Z dan ekonomi kreatif. Tepuk tangan. Di dia parantos sumping dua narasumber. Nyaeta nu kahiji profesina model sareng aktor. Nu kadua profesina kreator di Moreplay. Sareng aktor oge. Nah, ieu kenalkeun ye ku Pak RW, sekretaris Pak RW ya. Pak RT nya sekretaris Pak RT. Maklum nyebat RW hoyong naik pangkat. Iya Alia, sekretaris Pak RT, oge sekretaris di mana? Di perusahaan Pak Diki. Oh, mohon. Ini generasi Gen Z oge, tepuk tangan. Aduh, deg-degan ya Pak RT teh soalna ieu teh bengi ieu mah. Duh, kumahanya. Langsung mohon, langsung kenalkeun we narasumber nu kahiji, Angel. Nu kadua, Valen. Nu ka tos kenalnya ieu mah nya. Panginten teh acan kenal, hoyong wae dikenalkeun. Iyalah. Aduh. Ieu teh. Ieu generasi Gen Z teh moni malah lencrang euy. Alit-alit euy tos tiasa dandan geuh. Itu nyepeng HP na ge. Nu 5 juta ka luhur eta teh Gen Z mah. Upami baby humor mah nya ieu, tiritit atuh. Pernah mireng teu generasi baby humor? Pernah mireng teu? Henteu. Generasi milenial pernah mireng teu? Ya kumaha ieu teh? Pernah Pak RT. Generasi orang tua. Oh.
Ya keur zaman Pak RT mah baheula ya nu disebatna baby humor nya. Teu aya nu ngaran listrik teh. Jadinya sare teh nya bolak bae gitu poek gitu bari jeung ieu aya damar gitu. Kat damarna caket yeuh kabeh tuh hidung kabeh eta nu ngaran ieu teh. Ieu Pak RT teh. Duh eta tah. Duh teu aya HP ge baheula mah. Nah upami genjet teh naon teh? Generasi genjet teh. Nu generasi nu geus dimudahkeun. Eta mah erek ka komputer, erek HP, erek naon gitu loh. Ayeuna mah atuh. Generasi genjet mah generasi yang dimudahkan dengan teknologi gitu. Udah enak, Pak. Enak mana ge arogoan gitu ta. Garanjen kadang-kadang. Itulah. Tapi teu henteu ya Angel mah kreatif, terus Palen juga kreatif, terus ini juga kreatif. Tadi gambarannya Pak RT ini generasi baby humor tuh Pak RT mah. Loh, bororaah nganggo HP, bororaah aya listrik, eta lamun sarege nya aduh atuh poek pokona mah. Nah, santosna kitu nembe teh aya listrik gitu. Nah pas aya listrik kita acan aya HP eta zaman Pak RT mah kitu nya. Kumaha eta ngalaman teh zaman kitu? Tuh, Pak RT bae. Pak RT pangkolotna kitu di dia. Aduh. Terus pakainya apa, Pak? Komunikasinya? Oh, atuh komunikasi mah gampang nganggo surat. Malum. Ieu benten dia sareng wengi-wengi nu kapengker teh nya eta mah tamuna teh nya badot sadaya gitu. Iya mah nya aduh itu kumaha gitu. Aduh eta Palen senyumna ampun itu. Di masa genjet itu bagaimana tuh terasanya dari Angel lahir, sekolah sampai sekarang tuh. Gimana tuh rasanya? Ya enak, Pak. Udah ada HP, udah ada apa. Terus gimana lagi tuh? Apa? Yang dirasakan. Yang dirasakan. Udah enak gak sih serba ada gitu. Iya, serba ada. Jadi nggak ngerasain mati lampu. Terus pakai apa tuh yang hurung-hurung yang damar, cempor. Bukan yang hurung-hurung yang bau minyak tanah. Yang hurung-hurung bau minyak tanah apa tuh? Cempor. Sakali dinaon? Cempor. Cempor atuh Palen. Tah, terus tahun itu ceritakan tuh. Apa lagi? Ya SD udah punya HP kayak Terus? gitu. Nah kalau SD punya HP, ulangan nyontek dari HP. Oh enggak, kalau itu enggak. Belajar mah belajar aja. Oh terus lagi? Cuma SMA beda. Dari Apa Google. bedanya? Pakai HP. Oh, Angel suka nyontek dari HP. Enggak kan ulangannya online. Itu pakai HP. Pakai HP. Sama juga waktu SMA juga sama. SMA itu. Kalau SMP enggak. 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 Pakai HP gitu. Komputer masih. Komputer aja. TikTok kan? TikTok kan dong. Wah, pantesan atuh. Itu mah ya pengalamannya tuh. Cerita gimana itu dari SD udah HP, SMP sudah HP, SMA sudah HP, kuliah sudah HP. Enggak. Terus? Tapi iya sih SMP-nya kan apa tuh cetan. Kamu lagi apa? Itu bacin-bacinnya. Ini Pak RT itu. Masa SMP setan gitu. Cetan apa setan? Cetan. Cetan. Pak RT rada bodoh kan. Terus apa lagi? Terus apa ya? SD aku udah megang HP, tapi aku itunya ini Cherry Bell, tahu nggak? Cherry Bell. Coba tanya deh kasih Dapa. Dapa Cherry Bell apa? Cherry Bell tuh ini grup band, iya, yang beautiful. Ada. Kiyo ieu mah. Kenapa Iya. Pak RT Cherry Bell? Abdi mah apalna pemuda idaman. Cherry Bell. Terus apa nih, Deta? Terus apa lagi ya? Nah, masa SMP tuh. SMP kan COVID di rumah aja berarti main HP terus sih. Oh, COVID main HP. Iya, terus ulangan kan dari HP. Hmm. Terus nyonteknya juga dari HP.
Di Google. Geus ngaromong dewek deh, ngaromong dewek. Heuh. Sampai tiga hargaan host tadi dia kelikan acan. Aduh. Terus apa lagi, Neng? Lagi ya. Ya intinya mah kita tidak merasakan yang namanya susah. Terus? Jadi udah enak aja, tinggal have fun guys. Kita. Oh, berarti mah ieu mah pengalaman tandurnya. Tandur teu bisa, ngoyos teu bisa, boro-boro macul berarti nya. Tapi si siram kembang mah sering berarti. Enggak. Eta si siram kembang bagian teu euy. Terus apa yang dikerjakan? Main HP aja gitu. TikTokan ya. Sih. TikTokan? Kebetulan, ya. Paling gitu-gitu dong. Nah itu kan di masa-masa SMA apa SMP tuh? Ya dari SMP, dari SMP. Oh gitu juga. Main HP terus. Main HP terus. TikTokan. Ya enggak juga sih kan. Kalau misalkan ada kerjaan lain kan dikerjain. Oh gitu. Bener tuh ya teh generasi gadget segenerasi manja. Bener. Sok hukumat tuh Pak RT. Saha? Palen. Tingali we teh tinggalin aja. Tuh. Duh. Rorombehan. Cak tukang son rorombehan itu. Ada. Tepuk tangan untuk rorombehan. Aduh, generasi gadget rorombehan. Aduh, coba bae tadi kiri megang Pak RT, dipegang. Popotongan moal cemburu gitunya. Dah, di masa kecil itu, masa-masa kecil gadget itu apa pernah yang namanya itu sedih, pernah itu namanya sakit hati karena nggak dikasih mainan sama mama papa itu pernah nggak? Nggak pernah. Paling kalau ditinggal aja. Sedih? Ditinggal sama mama gitu. Oh, pergi, terus? iya. Oh. Udah gitu doang. Tatos eta teh masa-masa kecilnya anjir. Eta umpama masa-masa sekolah itu masih tetap begitu. Selalu gitu. Sama mama papa tuh apa yang diinginkan Angel itu selalu dikasih. Iya, alhamdulillah dikasih. Hebat euy. Telok ngarasa sedih. Telok ngarasa kumaha kitu teh. Bergembira terus. Tapi aku yang orangnya kayak nggak mau. Maksudnya kayak nggak terlalu banyak mau gitu tuh. Oh. Jadi cuma kayak beberapa minta kayak gitu. Jadi nggak terlalu terus-terusan minta apapun. Oh, contohnya apa tuh minta apa? Ya, kayak skincare kayak gitu, makeup. Oh, itu masa remaja. Iya. Skincare ya, glowing ya. Ada, tuh itu si Indra, skincare nyawa tuh mana? Tuh Pak, orang mah buluk. Eta mah kulentak Pak RT. Ada skincare. Angel ngerti nggak buluk? Enggak. Buluk tuh bukannya itu ya, bulukan gitu. Hampir mirip. Oh, gitu. Bludru gitu. Kamu seperti Angel nggak? Apanya? Waktu kecil itu selalu dikasih hadiah sama papa mama, selalu dimanja gitu, nggak pernah yang namanya sedih gitu, selalu bergembira seperti itu nggak? Aku iya sih suka minta, tapi aku tuh nangisnya kalau aku disuruh pulang main. Aku gini-gini suka main tau, main engklek gitu. Angel suka main. Palen, pasti grogi kayaknya. Malum lah. Sieun kanyahoan ku mantan. Iya, Palen suka main warga Dumai. Tah tahu main apa gitu. Main apa Palen atuh? Main engklek, terus main Musical.ly. Tahu nggak sih dulu zaman-zaman Oh, Musical.ly? ya kayak TikTok kayak gitu. Kan Musical.ly itu tadinya ini, TikTok tuh tadi Musical.ly gitu. Oh, terus main naon deui? Main engklek, jajan. Udah sih. Udah gitu aja. Terus aku kan pulang tuh jam maghrib harus udah pulang kan. Aku tuh suka nangis, suka nggak mau, aku masih mau main gitu. Terus aku suka dimarahin deh Sama siapa? sama mom. My mom. Your grandmother? Why? Enggak, kan aku tuh kecilnya nggak di sini, Di mana? di Serang.
Ternyata Palen orang Ujung Kulon. Bener? Belum, bukan. Orang mana? Orang Serang Kota. Oh, orang Serang Kota ternyata. Aduh, ini baby humor lawan genjet. Itu nyambung. Ada itu pengalaman waktu kecil. Terus pengalaman di waktu sekolah dengan memegang HP itu apakah bisa nyontek nu leuwih gampang tak kumaha tah bobogohan leuwih gampang gitu pacaran pakai HP gitu. Gimana ya? Terus Palen gimana? Aku gimana ya? Apa sih? Ini aku tuh dulu tuh suka posting di Facebook gitu, tau gak sih? Posting foto, terus nanti suka ada yang nge-DM, Ping, orang mana gitu. Suka gitu, suka centil-centil tahu. Ping, orang mana? Genjet atuh. Terus. Terus apa lagi ya? Udah sih. Tapi aku pernah Apa ada tuh? orang suka sama aku tapi nulisnya di kertas. Generasinya Pak RT. Kali eta surat di Pak RT nyasar. Eta suratna teh nya baheula mah yo urang teh meuli ka warung. Sagelebong sakieu suratna boget eta nu bauna bau sabun teh teh. Aduh, terus di seratna teh yang terkasih di pila biru. Terus eta santai ge mun mas saya kene ngomong nih nya. Kertasna geus beak. Eta di handapna teh dianuan NB. Aduh, si Indra teh NB gitu. Aduh, NB na teh baheula teh biasana NB. Terus aya pantun kadang-kadang gitu tah. NB.2 teh. Sebenarnya aku memandang pertama kali, disitulah aku mencintai kamu. Aduh kan. NB. Ih, so sweet banget tahu tapi kayak gitu. Iya, malah pernah cinta lokasi Pak Hera. Tema. Kamu pernah nggak cinta lokasi? Cinta lokasi mah suka syuting gitu. Enggak, bukan syuting. Cinta lokasi di tempat pengajian. Ayo, pernah nggak? Aduh, kalau umpamanya Pak RT nyuratin Palen bagaimana? Nggak ada yang marah kok. Pak RT jomblo kok. Au. Nah, Genjet ini di rumah pada rajin gak sih? Nyapu gitu, bantuin ibu, nyuci piring gitu gak? Rajin dong, Pak. Rajin. Kamu Palen? Rajin tidur. Ya Allah, rajin tidur. Ngepel pernah nggak kamu? Ngepel pernah. Pernah? Sekali mah. Sesekali. Kalau minta uang jajan aja kali dia ngepel ya. Nah Angel bagaimana tuh? Masih sering bantu-bantu orang tua gitu. Apa bobot terus? Masih sering Apa tuh yang sering dibantu? nyapu. Nyapu. Kalau Palen nih, pekerjaan rumah yang paling disukai Palen apa? Ganti spray. Loh, cuma ganti spray. Pak RT nggak mau nanya Ali apa? Eta geuning cemburu eta si Alia cenah teh cicing-cicing aya hate ka 2 leutik cenah namana teh. Bade hoyongna ditaros ku Pak RT, hoyong ditaros naon Alia? Naon wae? Naon wae? Geus bawa ka boncan maneh. Nggak bisa jawab. Paul cenah. Isinan cenah. Alia, kamu juga itu bagian dari Genjet, bukan baby humor kan? Iya sih, tapi Ali merasanya kok Ali terlalu jadul. Kok begitu? Dari mananya? Dari mendengar pengalaman-pengalamannya. Oh. Sama pengalaman Ali kok beda sih? Oh, nah menurut pengalaman Alia gimana tuh sebagai generasi Genjet? Iya, kalau Ali kan tadi ini masih kecil juga, maksudnya baru lahir, udah kayak udah pegang HP gitu ya. Enggak, baru lahir juga. Enggak, maksudnya SD gitu ya. Kalau Ali enggak. Ali baru pegang HP tuh SMP kelas 3. SMP kelas 3? Iya. Oh. Jadi dari SD sampai SMP kelas 2 tuh Ali enggak pegang HP. Makanya Ali tuh kayak tertinggal, kok kayak tertinggal ya? Terus? Iya. Habis gitu megang HP? Pegang. Pas megang HP tuh gimana tuh? Gembira kali ya? Enggak, biasa aja sih. Ya.
biasa aja PRT. Karena Biasa suka aja? lihat HP orang. Jadi Oh. kalau pegang HP sendiri ya udah biasa aja. Itu si Angel senyum-senyum wae kita tadi. Aduh ampun. Nih, zaman Pak RT ya. Hari Pak RT baheula lagi kan lu ngaranna cinta monyet teh pernah gitu loh zaman SMP. Malah mah Pak RT mah teh nu ngaran di Pikabogo ku Pak RT teh. Aweuna teh dibawa ku bintang film gitu ke Jakarta. Gitu. Aduh kata kumaha gitu. Curhat atuh Pak RT mah ka ieu ka mamah gitu kan. Nah, tadi mah aku ditolak cinta gitu kan. Terus kata mama tuh, siapa ada tuh banget nih. Gitu. Cenah atuh hari mana mah bogoh teh kan ujung saimbang, ternyata mah gelis teuing gitu. Cak mama teh. Eta nah, kalau zaman saya itu kalau umpamanya ada apa-apa gitu kan. Umpamanya masalah urusan cinta juga sering curhat gitu sama mama papa gitu loh. Pak RT ge mamah papa nyebutna teh ke orang tua teh. Ya, umpamanya kalau generasi Gen Z gitu suka curhat enggak tuh kalau ada masalah? Suka dong. Suka. Tapi sama bestie. Oh, ka Jawa berarti ayeuna mah lamun curhat teh berarti lain ka sepuh, lain ka orang tua tapi ka bestina. Tuh. Nya atuh masalahnya tambah panjang gitu mah. Kok mau lamun bestina bogoheun gitu kan. Oh. Ya, kalau umpamanya kita curhat gitu kepada bestie. Nah, bestinya itu laki-laki umpamanya. Oh enggak dong, enggak ada namanya bestie laki-laki. Enggak ada. Betul. Oh, jadi bestie itu Harus cewek sama cewek, cewek sama cowok. Karena cewek sama cowok bestie itu bullshit. Omong kosong. kalau udah begitu terus lagi curhat-curhat gitu. Iya. Terus kadang kalau kita curhat, terus bestinya pertama ngasih solusi. Kedua kita curhat lagi, tapi masalahnya itu lagi keduanya dia kayak udah agak masih sabar, tapi masih tetap ngasih jalan. Terus ketiganya kita cerita itu lagi, dianya ngamuk. Bestinya Iya, kok ngamuk? karena kitanya gablek ya. Iya, karena misalkan nih, aku bilang aku putus sama pacar aku. Terus udah kayak gitu, kitanya balikan lagi. Kita ngomong, aku putus lagi sama dia. Terus kitanya, akunya ngomong lagi, aku putus lagi. Dah, udah, mau balik nanti juga balikan lagi, gitu. Atuh da manehna palen. Lamun rek putus wae. Ulah mah ieu mah putus tapi masih cinta. Film Warplay tah. Pak RT oge ngalaman gitu teh. Lain generasi Gen Z bae, generasi baby humor ge ngalaman putus tapi cinta. Eta galona lila eta lamun putus masih cinta teh. Menuju Pak RT mah waktu baby humor mah selalu indah dan selalu asik di kegelapan gitu. Hari Gen Z mah selalu indah dan selalu asik, tidak ada rahasia. Semua diungkapkan dengan bestie. Bahaya atuh. Alia geus mulai lurak lirik hayang ditaros. Nanti dia aduh. Alia, Iya, so Pak RT. pengalaman maneh di Gen Z naon tah tadi geus dicaritakeun. Pengalaman apa nih? Pengalaman di Gen Z. Kalau umpamana sakit hati eta ngomongna ka saha? Ya, iya ke bestie. Ke bestie. Ya, Sanes ka ibu, bapak. dikit-dikit doang, nggak semua. Oh, Tapi banyaknya ya ke bestie, ke teman-teman. Oh gitu. Tapi ya itu teman-temannya ya yang bisa dipercaya. Apa Gitu PT? kamu kalau ada ke bestie? Iya. Oh, pantesan. Coba kalau kamu curhatnya ke orang tua, pasti dikasih doa tuh. Enggak. Seringnya sih dimarahin. Dimarahin? Iya, kayak ya udah jangan kayak gitu loh. Oh, gitu. Kamu juga dimarahin Angel kalau curhat sama orang tua? Enggak semua orang tua kayak Kamu gitu. dimarahin curhat sama orang tua? Aku kan nggak cerita. Ada kumaha itu. Ini Gen Z. Itu ketika itu pengalaman Gen Z ketika SD-nya, SMP, SMA gitu ta. Iya ayeuna ya dina dunia kerja kan tos damel sadaya ya. Alia tos damel, Angel tos damel gitu ta. Ieu tos masih sakolahnya teh can damelnya. Aku sekarang kan lulus. Lulus sudah kerja juga ya? Aku kerjanya freelance aja. Oh, freelance. Freelance naon? Ya kalau ada kerjaan aku kerjain, kalau nggak ada mah ya udah weh gitu. Kerja freelance gitu. Nah, di dunia kerja nih Gen Z itu bagaimana nih menghadapi dunia kerja itu dengan adanya
serba berkemudahan itu? Apa lebih mendukung, apa lebih banyak efek negatifnya gitu atau bagaimana? Lebih mendukung sih. Lebih mendukung, nggak ada banyak negatifnya nggak? Enggak, aman-aman aja. Yang mendukungnya bagaimana? Ya mempermudah aja untuk semuanya, kan sekarang semua pakai internet, terus digital ya. Mm-mm. Ya udah dipermudah lah sama ininya. Sama ininya apa? Sama apanya tuh namanya, dari kayak kebutuhannya tuh udah dipermudah banget lah gitu. Jadi Oh ya udah iya. dipermudah. Untuk memperkuat mempermudah. etos kerja juga Iya. mungkin ya. Nah itu generasi Gen Z, tapi generasi baby boomer dengan adanya teknologi kadang-kadang gagap. Baheula ieu Pak RW nu ngaran hoyong nonton filmnya, film eta lah gitu, wayang golek teh naon tah gitu kan. Gitu kan. Nah, gitu kan. Eta teh baru nyewa sampai yuk menyeberangi sungai gitu, sampai jembatan gitu. Sampai jauh eta hoyong ningali film eta, ningali wayang golek eta. Emang nggak gitu, Bu? Mohon baheula eta teh. Aduh, kadang-kadang teh nyewa PCD pas diputer eta gambarna lain gambar wayang golek, gambar kerja mah tenis itu. La ilaha illallah, jauh salah deui gitu kan. Eta padahal hoyong ningali eta gitu tah. Eta ye ayeuna di generasi Gen Z kumaha tah lamun hayang ningali film gitu. Eta mah karing klik bae teh permudah tuh. Betul. Heeh. Ada aplikasi. Berarti sering ningali filmnya? Iya, kan drama Korea kayak gitu. Oh. Pak RT mikirnya yang lain-lain, Pak RT. Iya panginten gitu mah gitu kan, sering ningali filmnya eta teh gitu tah. Nya, henteunya eta mah henteunya. Film eta mah henteunya. Film apa tuh? Teu ngarti keneh bae Alia. Iya, teh gitu. Heeh. Oh, Enggak ya? enggak dong. Enggak ya. Yang sehat-sehat aja. Film sehat bagaimana sih Alia? Ya gitulah. Film KB, yang sehat itu film KB. Oh, putus masih cinta itu Nah, sehat. itu sehat banget. Dia pernah sering nonton film ini gitu. Enggak, tapi kalau misalkan di TikTok kan kalau misalkan artis-artis yang lagi sekarang kan suka keluar kan, Heeh. kayak gitu. Tapi suka ada yang kayak infoling gitu tau Pak RT. Infoling apa sih? Naon eta teh infoling? Teu ngalarti aing mah. Hostna ganti bae teh kunyana dapa ya, milenial lain. Aduh. Oh, rada pusing itu Pak RT teh. Ah, iya bener ya. Nah, bener. Nih, Pak RT juga kan punya pengalaman waktu muda tuh. Pernah yang namanya, tapi Pak RT enggak di zaman SMA, Pak RT ente pacaran tuh. Pak RT mah serius kan ngaranna ekstrakurikuler gitu. Poli main drama gitu, tari itu. Eta ngurus eta bae. Tapi dan geus lulus mah hanjakal. Duh, batur bobogohan ya Pak RT jomblo sampai ka ayeuna gitu kan. Gitu. Nah, generasi Gen Z tah lamun umpami cinta-cintaan gitu, cek bahasa Sunda nama bobogohan teh make hate tak nah saukur main-main bae gitu. Make perasaan tah main-main bae. Pakai perasaan. Iya. Kok Bapak ngomongnya gitu apa Bapak? Berarti pernah main-main ya? Entah tuh. Oh, main-main kumaha. Galauna sampai ke ayeuna teh kuatir galau sampai ke ayeuna mah. Nah, gimana tuh Palen? Itu kalau cinta-cintaan atau pacaran gitunya itu dengan hati, sepenuh hati, seikhlas jiwa gitu atau hanya sekedar cenah keun wae cenah da cenah loba lalaki mah gitu teh kumaha eta? Biasanya mah ya, kalau misalkan Gen Z tuh pacaran tuh pertamanya emang tulus pakai hati. Tapi kalau udah disakitin, bener-bener disakitin sama cowok, kita tidak pakai hati. Kecuali kalau udah nemu yang sreg gitu, jadi pakai hati. Kalau misalkan belum ada yang sreg, kita nggak pakai hati gitu. Oh, jangan-jangan menyerahkan jiwa raga lagi. Maksud? Hente tadi tuh warga Dumai naros gitu. Oh. Mohon Palen cenah tos gaduh kabogoh sabaraha cenah gitu. Angel juga sama kalau ini main hati gitu awalnya. Enggak mainin hati sih. Mainnya HP. Kamu ngapain ya mainin hati ya? Oh, berarti nih generasi Gen Z itu
Tadi ngomong jangan ngapain dia pacaran pakai hati gitu. Capek gitu. Aduh, itu kalau Alia gimana tuh? Geus ulah liak ka dieu. He, kumaha maneh? Kumaha apa nih? Ya kalau Kumaha pacaran kalau main pacaran? cinta-cintaan teh main ku hate tanah main-main bae lah gitu. Ya lihat-lihat cowoknya dulu sih Pak kalau ya. Iya. Modelan Pak RT umpamanya tuh. Main-main lah. Main-main. Kasihan Pak RT. Aduh, main-main. Nah, mun modelan si Yung tuh kumaha tuh? Main api Pak ya. Main api cek shotman gitu kan. Ampun. Nah, kalau yang main yang pakainya perasaan atau hati itu bagaimana? Cowok yang kayak gimana? Kan kalau cowok tuh kelihatan bisa berubah-ubah loh cowok Pak. Bukan berubah-ubah wujud, bukan. Terus berubah-ubah kumaha? Kayak dia tuh kalau waktu ngedeketin tuh beda, udah beda kelihatan kalau misalnya. Kayak love bombing Nah, nggak sih? iya itu. Apa? Love bombing. Love bombing ya. Ngerti tuh love bombing. Dia kan tuh si Indra kan itu tuh. Lila tadi Taiwan tengah arti love bombing oke. Love bombing naon itu Pak? Kayak apa ya? Gimana dong? Tolong dong jelasin dong. Jelaskan tuh Angel bantuan. Jelasin Alia. Alia love bombing kumaha? Ya kayak gitu. Heh kayak gitu kumaha? Jadi apa namanya? Ya cuman mau main-main kayak gimana ya cowoknya tuh kayak dia Beda lah, masih beda. perhatian. Tapi nantinya enggak, tapi gitu lagi, enggak lagi. Jadi enggak ngerti nih cowoknya enggak jelas. Kadang kalau misalkan ngedeketin sama pas udah pacaran tuh beda. Nah, itu. Jadi misalkan ngedeketin kan so sweet banget nih ngejar-ngejar. Oh. Tapi pas waktu pacaran cuek. Itu love bombing. Iya, red flag. Red flag di aya di itu naon deui teh? Ya itu, Pak RT. Love bombing. Iya, sama. Oh, beda belengernya. Teh ari IGP naon teh IGP? Apaan tuh? Emang gua pikirin. Gua juga gak mikirin. Emang gua pikirin gitu loh. Eta terus aya deui istilah naon teh zaman ayeuna mah di naon teh? Lamun dibobodo teh bahasa ayeuna mah naon teh? Apa tuh? Dibohongin itu teh. Bahasa zaman ayeuna teh. Posting. Bahasa kerennya, bahasa Ghosting. kerennya. Bahasa kerennya teh? Ghosting. Di PHP tak kumata. Sering di PHP mana palennya? pernah sekali. Sekali. PHP. Terus cowoknya sekarang di mana? Cowoknya di sana jauh. Jauh terus putus. Nggak pacaran. Kan Nggak. di PHP-in. Oh, gitu. Angel pernah di PHP? Enggak. Pernah sering Pak RT. Waduh. Oh. PHP. Di PHP bangga. Sering banget. Di PHP. Iya. Udah berapa kali? Wah, tidak terhingga. Kalau Pak RT PHP kamu yang kesekian kalinya boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya boleh deh. Itu Alia raja di PHP. Aduh. Itu kalau udah di PHP sakit nggak Alia? Enggak sih, biasa aja kalau Alia mah ya. Oh, dia sudah terlatih dengan di PHP rupanya. Enggak gitu Pak RT, maksudnya kan ya udah kalau cowoknya kayak gitu ya udah kita juga bisa kayak gitu juga. Tapi enggak PHP-in cowok lagi enggak. Oh, dibalas gitu. Enggak dibalas ke cowoknya. Ya udah kalau cowok kayak gitu ya udah lupain aja, lupain. Bener loh, dia bisa dilupakan. Bener dong. Yang bener. Bener dong. Nah, sekarang kan Tanti sudah menceritakan tuh pengalaman-pengalaman baik ketika mendekati cowok ataupun berbestian dengan cewek dari galau hingga ke PHP gitu. Nah, sekarang kan teman-teman ini nih tos lebet ke dunia kerja. Nah, eta pekerjaan nu dicita-citakeun teh pekerjaan nu kumaha tah? Yang duitnya banyak, gajinya banyak. Oh. Tapi kerjanya simple. Saha nu rek daek bayaran gede kerjana hayang ngeunah. Teu capek mah aduh sok kitu eta Angel gimana tuh? Nggak kerja tapi ada gaji gitu. Di mana? Di mana tuh kerja digaji? Orang cina mana nama pesugihan tanpa tumbal. Ayo, bae. Aduh, ampun Alia tuh. Nah, Alia nih sekretaris nih. Nah, di reply
Sudah termasuk kerja yang diimpi-impikan nggak? Diimpikan sih. Karena teman-temannya udah ya saling support banget gitu. Oh, nu benar. Terus lingkungannya juga mantap sih. Terus bosnya juga aduh. Ya. Abong-abong. Padahal mah itu teh. Tapi kalau jadi sekretaris Pak RT nggak diimpikan. Padahal mah itu kayak ngomong wae jujur paur teh digaji. Aduh. Kumaha Angel? Kerjaan nu diimpikeun kumaha tadi teh? Salian tadi aya teu kerjaan nu diimpikeun teu? Jadi idol K-pop. Naon eta teh? Hah? Penyanyi. Oh, hoyong dari penyanyi K-pop kayak gitunya. K-pop. Oh, K-pop. Aduh, Pak RT ampun. Duh, arek kitu teh keur inget ka potongan sok poho teh kitu teh. Malaweung kamu ingin jadi bintang film apa jadi penyanyi? Aku mending jadi bintang film. Oh, saya atuh. Tepuk tangan untuk narasumber ayeuna ye. Aduh, bari ngapisan ieu mah narasumber teh jeung mah narasumber ge teh. Daek teh dibayar oge, da baru ngawae dicari teh teh ge. Hah? Naon maneh Enggak, Pak RT enggak. Sok kagetan cenah ge. Kitu tah. Ayeuna meureun nincak ieu. Ieu kan aktor ieu teh pemain film terus Alia pemain naon? Pemain buruk. Gimana pun buruk. Oh, cenah pemain penyanyi karena eta di Murplay gitu kan. Di Murplay parantos ngadamel film. Film nu kalintang ageungna. Malah disebatna teh kolosal. Eta film teh nuju proses. Ya mudah-mudahan kelebet ka bioskop nu leuwih ageung sama semacam 21 gitu CGF gitu kan. Gitu. Tepuk tangan. Nah, iya di dia nu bintang tamu generasi Gen Z ieu teh. Salah sahiji pemain-pemainna, aktor-aktorna jadi dia ieu. Dia anu megang peranan gitu tah. Palen. Nah, ya aktor ya peran utamana, tepuk tangan. Di RSJ. Tah terus ieu aduh, ieu mah pikasieun. Eta suster nu ngabulaeh eta teh getihna teh eta Angel juga. Nah. Keder Pak RT nyebutkeun Alia naonnya? PU. Aduh. Alia teh mangrupi eta teh tiasa disebatkeun land producer pangintennya. Eta mah orang kepercayaanna Pak Diki selaku produser, yaitu Alia land producer nata. Nah, ya ayeuna ya. Ieu teh kalebkat sanajan generasi Gen Z tapi anjeunna teh eta generasi kreatif di bidangna masing-masing. Aya Alia eta mah gede generasi umpama teh manajemen ya urusan manajemen. Sekretarisna Pak Diki di Reply sareng Murplay. Ieu ge kreator di Murplay teh Angel tuh nu ngurus umpamana ide kreatif masalah ieu podcast gitu kan. Terus masalah syutingna oge caritana ti Angel. Nah ieu pemainna gitu. Aktorna, pemainna eta nu jadi peran utamana teh ieu. Tah, ye siap-siap ye. Ye dina merankeun eta tokoh-tokoh di RSJ teh ngarasa kumaha? Senang, tertantang, apa grogi? Aku seneng, terus ngerasa tertantang juga, terus lagi ya, grogi sedikit. Grogi kusaha? Grogi karena aku improve gitu sama lawan main yang udah tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi naon biasa wae. Itu dah tinggi-tinggi cenah gede. Tepuk tangan buat Palen. Aduh, diam. Manehna teh ngajalankeun peran nu sakitu beratna. Tapi sakedik akhirnya bisa menghidupkan peran etanya. Mohon dilatih deui. Tah upama Angel tah kumaha tah peran eta? Ya tertantang banget sih, apalagi kan kayak baru pertama kali gitu.
Oh. Ya meskipun saya hantu gitu kan. Tapi deg-degan juga gitu kan. Hantu seri gimana nih? Seserian wae itu teh. Nah, Alia, Kenapa Pak RT? saya keder nanyanya mau nanya apa gitu kan. Ya udah jangan ditanya nggak apa-apa. Mungkin Alia yang mau bertanya ya kan dia kedua iya. Iya, nih kan sekarang ya gimana ya, Gen Z kan lagi kayak di perusahaan tuh kayak ada lagi viral yang kemarin tahu nggak? Yang katanya di perusahaan Gen Z banyak nggak diterima karena kerjanya nggak benar. Itu gimana tuh tanggapannya? Tanggapan apa? Tanggapan tentang itu kayak Gen Z emang Gen Z malas-malesan gitu kan kata di TikTok viral kayak gitu. Tarima tuh gadget disebut Iya, kos gitu. Nggak terima, aku nggak terima. Karena apa tuh? Karena aku misalkan apa ya, kerja, terus aku tuh kayak bener-bener kerja serius tapi diomong gak serius, cuman caper doang. Aku bener-bener gak terima karena aku udah capek-capean lo gitu loh, kayak udah ngasih semua kinerja aku gitu yang terbaik ya menurut aku, tapi diomong kayak gitu aku nggak terima banget. Geuning nyewot di dia mana palen. Kesel PRT. Atau nyen TikTok. Aku baru tahu digituin sekarang banget. Lagi di posisi itu tahu. Aduh jadi curhat gini. Aku tahu baru digituin banget. Kamu Angel dengan itu pertanyaan ti Alia aku pernah tahu. Nggak terima banget ya, soalnya kan Gen Z juga ada penerus gitu. Iya, mau gimana lagi harus terima lah gitu. Oh gitu. Terus Alia mau nanya lagi apa? Udah sih. Udah. Nah, balik deui ka tadi film tah. Nah, dina syuting eta teh naon nu paling berkesan tah? Yang paling berkesan itu apa, Angel? Ketika syuting film RSJ itu. Berkesan. Heeh. Kamu dulu. Kamu dulu dong. Kamu dulu. Nanya ka mana, Angel? Kumaha ieu teh? Apa ya? Berkesan. Semua berkesan. Kesan. Iya, berkesan banget kan soalnya baru pertama juga gitu kan. Itu. Iya. Jadi berkesan semuanya. Iya, semuanya. Kru-krunya juga berkesan gitu. Betul. Ah, nu bener. Kan seru juga. Kru-krunya. Oh, gitu. Nggak masang klep kamera action gitu berkesan gitu. Berkesan. Iya, berkesan ya. Nah, kamu Valen, apa yang menurut kamu paling berkesan di syuting RSJ itu? Aku yang paling berkesan itu aku jatuhin badan, yang kaki aku sampai biru. Oh, terus? Terus udah gitu berkesannya apa lagi ya, banyak sih, tapi yang scene sama Aji itu aku benar-benar apa ya, sama dia tuh kalau syuting nih ngeliat muka dia tuh benar-benar nahan ketawa banget Pak RT. Suka pengen ketawa tuh karena lihat mukanya doang. Kenapa tuh? Nggak tahu, lucu ya gitu. Lucu? Ningali Pak RT kumaha tah? Geuning kitu tanggapanna teh. Sieun gitu. Takut dikit. Oh, takut ini kali Pak RT. Aduh. Nah, ini ya jadi paling berkesannya itu. Tapi kalau yang paling menantang di adegan apa? Coba. Ketika syuting RSJ itu pasti ada yang paling menantang. Scene yang penuh tantangan itu. Oh, aku ada di scene yang di kamar mandi yang di rumah Tuti. Itu aku kan orangnya tuh jorokan banget ya. Jadi itu tuh ada lipas apa sih? Lipan. Yang kalau di kamar mandi tuh Kaki yang seribu. kaki Lintah. seribu, si kaki seribu ada juga, sama lintah ada juga, terus apa? Lipas kalau nggak salah ya. Sumindal. Sumindal. Iya kan? Terus kayak aku harus tiduran di situ, kayak sedangkan aku kayak merinding gini, terus ngesot kan kotor ya gitu kan, terus jatuhin diri juga, terus udah sih kayaknya. Oh sama ini, Apa tuh, Gi? scene yang si ini siapa tuh yang orang gilanya itu? Yoyo. Iya si Yoyo yang makan cicak. Ih aku geli banget, aku merinding. Kok sampai segitunya? Geli Pak RT, di rumahnya Oh. banyak cicak, terus dia makan cicak, kayak ngebayangin Itu ya. Nah harapannya itu bagaimana supaya film RSJ itu semoga RSJ tembus 10 juta viewers.
amin banget itu. Amin. Nah, kalau Angel? Ya semoga jadi kayak ke luar negeri gitu. Oh, ini internasional ya. Mungkin bisa jebol festival film Cem gitu di Paris gitu ya. Ya aminkan aja itu cita-cita kok. Nah, Alia harapannya? Harapannya ya semoga banyak minatnya, banyak yang nonton. Semoga lah. Semoga ya. Semoga apa? Semoga sukses. Semoga Yang terbaik sukses aja ya. selalu, yang terbaik lah. Iya tadi harapan-harapan ti aktor-aktor nah, ti pelaku-pelaku di film Rumah Simpang Jalan. Palen, Angel, iya tuh kalebetna teh lain produser di film Rumah Simpang Jalannya punya. Nah nyebat ibu teh kena terang we tilang. Nah Pak RT oge nya kalaresan gitu lah. Ngiringan eta di film RSJT. Yang mugi-mugi gitu film-film RSJT booming gitu loh, viral gitu loh. 5 juta penonton lah. Gitu nya. Aduh sakedap deui tah. Sakitu wengi ieu podcast tamu Pak RT ngabahas ngeunaan Gen Z dan ekonomi kreatif. Tos kagambarkeun sadayana, tos kapireung sadayana, tos katingali sadaya, tos jentre, tos dibejer beaskeun, nah, tos diterangkeun pengalaman-pengalaman generasi Gen Z di masa-masa ayeuna. Sareng pengalaman-pengalaman Pak RT mah tebih. Pak RT mah yeuh nyepeng HP bagi gegeter gitu lah. Gatek gitu. Generasi-generasi ayeuna aduh alhamdulillah. Eta tos nguasain nu ngaranna teknologi gitu. Tapi teu kayak hilap. Nu namina teknologi teh kudu dibarengan ku etika sareng estetika. Nah ari logika mah pantes, aranjeunna ge tos apal nu namina logika mah. Tapi etika eta tah nu kudu dicepeng. Kumaha urang sareng sepuh urang, kumaha sareng saadieun, kumaha sareng nu sapantar gitu tah. Nah eta anu disebutna attitude. Nah attitude teh henteu di pergaulan bae didamel oge pasti eta gitu. Nah, pamirsa wargi Dumai sadaya, masing-masing generasi, eta mah generasi baby boomer, pasti aya tantangan-tantanganna. Generasi milenial pasti aya tantangan-tantanganna. Generasi Gen Z komo deui tantanganna leuwih loba. Sakitu podcast tamu Pak RT wengi ieu. Biasa bilih aya cariosan-cariosan Pak RT nu teu geunah di mana. Atanapi tindakan-tindakan Pak RT nu matak nyerikan nu hate. Abdi Pak Sukardi ti RT Kampung Cirame nuhunkeun dihapunten nu saageng-ageungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di episode salajengna. Tepuk tangan.